Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang perihal salat, dan kemudian kita menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang diperintahkan oleh syariat. Juga kita telah menjelaskan tentang kaifiyat, tata cara di dalam memanggil salat, itu dengan azan dan juga dengan iqamah, tentang waktu ditegakkannya salat tersebut. Maka hari ini ikhwati jazakumullah kita masuk ke dalam perkara yang langsung berkaitan dengan salat itu. Di sini muallif hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang judul syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Ikhwati azakumullah, ini perkara yang sangat penting diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan ini adalah daruriyatil muslim, artinya harus fardhu ain setiap kaum muslimin mempelajari perihal ini, perihal tentang salat dia yang dia lakukan di dalam kehidupan dia di setiap harinya, yang merupakan amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir, antara orang bertauhid dengan orang yang melakukan kesyirikan. Itu perkara salatnya. Maka di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang syarat salat kita itu dianggap sah indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan dalil-dalil yang dipahami oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan syarat, kita sering mendengar kata-kata syarat. Apa itu syarat? Maka kata para ulama, ma yalzamu min adamihi adamul masyrut, yaitu sesuatu yang melazimkan, kalau dia tidak ada, maka tidak ada yang disyaratkan tersebut. Kalau tidak ada syarat tersebut, maka tidak ada yang disyaratkan. Seumpama salat, disyaratkan bagi salat berwudu, umpama disyaratkan bagi salat itu berwudu. Ketika syaratnya tidak ada, maka yang disyaratkan pun tidak ada. Ketika seseorang tidak berwudu, maka tidak ada salat. Ini namanya mayalzamu min adamihi adamul masyrut. Apabila tidak ada syarat ini, maka yang disyaratkan pun tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun, dan tidak dilazimkan ketika ada syarat itu harus ada yang disyaratkan dan tidak adanya. Ketika ada orang berwudu, umpama dia melakukan perkara wudu itu, apakah orang berwudu harus salat? Ya, tidak harus. Ya, ada orang berwudu untuk perkara-perkara menyegarkan badan, misalnya membersihkan mukanya, atau dia melazimkan wudu itu untuk kebaikan-kebaikan dirinya. Ya, maka tidak disyaratkan ketika syarat itu ada, ya, atau tidak ada syarat itu tidak ada salat. Ya, maka di sini berkaitan dengan perkara tersebut. Ya.
Jadi di sini para ulama mengatakan seperti orang bersuci tadi. Ketika tidak ada suci, maka tidak ada salat. Dan tidak melazimkan ketika orang bersuci tersebut dia harus mengerjakan salat atau adanya salat tersebut. Nah, di sini ikhwati jazakumullah ada beberapa perkara yang dijadikan sebagai syarat sah salat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi di dalam orang-orang yang salat tersebut, maka salatnya tidak sah. Yang pertama ikhwati jazakumullah adalah al-ilmu bidukhulil waqti, yaitu dia mengetahui, meyakini telah masuk waktu salat tersebut. Karena kita melakukan salat berdasarkan waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita sampaikan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan bagi orang-orang beriman berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Maka seumpama ada orang salat zuhur tapi salatnya jam 11 pagi misalnya, jam 11 siang dia salatnya sudah benar, sudah berwudu, tapi waktunya belum sampai, maka salat tersebut tidak dianggap menjatuhkan kewajibannya. Apabila telah datang waktunya, ya, jam 12 misalnya atau jam 12 sekian, sudah lengser matahari, barulah dia mengerjakan salat. Kalau seandainya dia sudah mengerjakan di jam 11 tadi, maka salat di jam 11 itu tidak dianggap sebagai salat zuhur, alias tidak sah. Dia harus ulangi lagi. Atau ikhwati azakumullah, dia salat di luar waktu dan tidak ada uzur bagi dia, tidak ada uzur bagi dia. Datang waktu zuhur, dia tidak salat. Kemudian datang waktu asar pun dia tidak salat asar, dia tidak salat zuhur. Ketika datang waktu asar baru dia salat zuhur umpama. Dan itu dia lakukan tanpa uzur, bukan karena sakit, bukan karena dia tertidur, ya, bukan pula karena dia lupa. Dia melakukannya di luar waktu salat tersebut, maka ini pun salatnya tidak sah. Maka mengetahui waktu salat ini adalah syarat seseorang untuk menetapkan salat itu sah atau tidak sah, ya. Dan bersepakat para ulama bahwa penentuan waktu salat ini khatiyazakumullah adalah ghalabatuz zan, dengan prasangkaan yang kuat, dengan prasangkaan yang paling mendasar di kita, ya. Karena tidak bisa kita pastikan secara pasti, ya. Terutama seperti misalnya keadaan cuaca yang tidak normal, matahari tidak terlihat mendung, ya, antara waktu pagi dengan waktu zuhur mirip, ya, antara waktu asar dengan waktu subuh mirip, ya, maka dia memperkirakan. Karena itu ikhwati azakumullah, di dalam penentuan waktu salat sebagaimana sudah kita sebut bisa dengan takdir, yaitu ukuran-ukuran manusia seperti jam umpama atau jadwal-jadwal salat yang ditentukan. Apakah kita meyakini bahwa jadwal salat yang ditulis itu pasti benar? Maka kita katakan tidak, tetapi inilah yang paling mungkin dilakukan, yaitu ghalabatuz zan, yang paling besar prasangkaan tentang waktu salat tersebut, ya. Dan itu dihitung dengan peredaran matahari, peredaran bulan dan lain-lain sebagainya dari keadaan-keadaan manusia. Dan sudah kita sebut ikhwati azakumullah, perkara menentukan waktu salat tidak harus dengan melihat matahari umpama ketika waktu salat zuhur, matahari sudah lengser. Hadis Rasulullah SAW hanya menandakan bahwa waktu zuhur itu ketika matahari sudah lengser. Tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan orang ketika mau sholat harus lihat matahari, ya, harus lihat matahari. Yang jelas ketika dia sudah punya prasangkaan yang sangat kuat matahari sudah lengser, berdasarkan persamaan-persamaan dari hari-hari sebelumnya, ya, dia hari sebelumnya sudah melihat,
oh matahari ketika lengser ini terjadi pada pukul sekian. Esok harinya dia melihat jam dia, dan tentunya ini disamakan dengan jam-jam yang lainnya, ya, sehingga dia memastikan jam dia tidak ada masalah. Ya, maka dengan penentuan tersebut datanglah waktu salat. Ya. Dan ini sudah kita katakan berdasarkan hadis sahih ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang datangnya Dajjal. Ketika Dajjal datang, maka hari pertama dia satu harinya sama dengan 1 tahun. Ya, satu harinya itu sama dengan 1 tahun. Matahari tertahan beredar sampai 1 tahun, satu harinya. Jadi bukan lagi 24 jam tetapi 1 tahun. Hari keduanya datangnya Dajjal itu satu harinya sama dengan 1 bulan lamanya. Kemudian hari ketiganya sama dengan 1 pekan. Kemudian hari berikutnya sama dengan hari-hari kita. Nah di situ para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa nusalli? Bagaimana kita sholat di hari tersebut? Oh berarti kita kalau 1 tahun atau 1 hari sama dengan 1 tahun, berarti apa? Kita sholat setahun itu cuman 5 kali. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Walakin qaddiru bitaqdirikum. Tetapi ukurlah dengan ukuran kalian. Ukuran waktu sholatnya normal. Ya, seumpama dari zuhur sampai asar sekian jam. Dari asar sampai maghrib sekian jam, dan seterusnya diukur. Sehingga pada saat itu ikhwati jazakumullah tidak lagi orang sholat berdasarkan terbit matahari, tenggelam matahari, ya. Tetapi bisa jadi satu hari itu semuanya ada. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berulang-ulang. Ya. Nah, ini menunjukkan dalil tentang dibolehkannya mengerjakan sholat berdasarkan ketetapan waktu yang dipersangka, yang dihitung oleh manusia dengan ilmu yang telah diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hati manusia untuk menghitung waktu-waktu tersebut. Kemudian yang kedua ikhwati azakumullah adalah at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah, yaitu suci dari 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Ma'al qudrah disertai kemampuannya, ya, disertai dengan kemampuannya. Kalau dia bisa berwudu, dia berwudu. Dia tidak bisa berwudu, maka dia bertayamum. Tidak bisa bertayamum, maka dia dengan keadaannya. Ya. Maka ini namanya al-qudrah, ya, ma'al qudrah. Ya, sudah kita sebutkan ada orang ditangkap, diikat tangannya, tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Ya, sementara datang waktu sholat, apakah dia tidak sholat? Dia tetap sholat dengan keadaannya tersebut. Ya. Kalau prediksinya dia tidak dilepaskan sampai selesai waktu-waktu sholat tersebut, maka dia sholat berdasarkan keadaannya tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan syariat, aturan-aturan syar'i kecuali apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Dia tidak mampu begini, diturunkan begini, diturunkan lagi begini, sampai pada titik kemampuan dia. Ini berdasarkan Al-Quranul Karim tentang diperintahkannya orang-orang mukmin apabila ingin melakukan salat, maka dia diperintahkan untuk berwudu. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Maka ini menunjukkan tentang 2 hadas tersebut, hadas kecil, hadas besar, maka dia harus sucikan. Dan juga ikhwati azakumullah termasuk najis, ya, taharah minal hadatsaini ma'al qudrah, dan juga tentang najis masuk ke dalam taharah ini, taharah minan najas, ya, dari najis. Karena kita sudah singgung di dalam bab taharah,
orang bersuci itu ada dua caranya. Yang pertama adalah toharoh hakikiyah. Ini kita ulang kembali, menyegarkan pemikiran. Toharoh hakikiyah, yaitu bersuci secara hakikat. Ini maksudnya adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis. Najis nempel di badan, dibuang najis di badan tersebut. Najis menempel di baju, maka dibuang najis yang ada di baju. Najis yang menempel di tempat sholat, ya, di tempat sujud kita, di musola kita, di masjid kita, maka dibersihkan, ya. Di badan Allah tabaraka wa taala menyebutkan hadis-hadis tentang wudu. La salata bi ghairi tuhurin. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu, ya. Maka ini berkaitan dengan badan, juga dengan orang yang junub. Adapun tentang pakaian, Allah sudah sebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah, ya, bajumu sucikanlah. Maka disucikan dari perkara najis, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, adapun tempat ibadah kita, salat, ya, seperti sajadah yang dijadikan alas untuk salat, itu pun harus disucikan dari najis, ya. Namun di sini para ulama mengatakan ada perbedaan kemutlakan. Adapun bersuci, syarat suci dari hadas itu mutlak. Artinya kalau ada orang sholat, dia tidak bersuci dari hadas, maka sholatnya tidak sah. Baik di awal sholat, di tengah sholat, ataupun di akhir sholat, ya. Di awal sholat dia tidak berwudu, maka tidak sah. Di tengah sholat, umpama dia lupa apakah tadi sudah berwudu atau tidak, lalu dia sholat, lalu teringat bahwa tadi dia belum sempat berwudu, ya, belum berwudu, maka dia membatalkan sholatnya, mengulangi wudunya. Atau dia sudah selesai sholat, ya, sudah selesai sholat, baru teringat bahwa tadi dia lupa berwudu, teringat dia dengan sangat jelas, ingat bahwa dia belum berwudu, maka dia mengulangi kembali wudunya dan kemudian mengulangi lagi sholatnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW melihat ada satu sebesar uang koin dirham di kaki seseorang yang belum terbasah oleh air wudu. Ya, dia belum terbasah dengan air wudu, lalu Rasulullah melihat ternyata itu masih belum terbasah dengan air wudu, lalu Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulangi wudunya dan tentunya mengulangi sholatnya. Ya, wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Dia ulangin lagi. Ya, maka ini menunjukkan selesai sholat, tapi disuruh berwudu lagi dan disuruh sholat lagi. Ya. Adapun bersuci dari najis, maka ini adalah di awal sholat. Syarat sah di awal sholat. Bagaimana kalau dia bernajis ketika dia di tengah sholat? Ya, di tengah sholat dia najis, ya. Seumpama dia sholat, lalu kemudian ketika dia sujud, umpama mencium bau pesing, bau air kencing di celananya, maka pada saat ini dia membatalkan sholatnya dan mengganti celana tersebut. Ya, karena nggak mungkin kalau dia copot ketika sholat celananya tersebut, berarti auratnya terbuka, maka batal sholatnya. Tapi kalau yang terkena najis tersebut sesuatu yang bisa dia lepaskan tanpa terbuka auratnya, maka itu sah sholatnya, walaupun di awalnya dia sudah kena najis. Seumpama pecinya, ya, seumpama pecinya ada terkena najis,
atau sepatunya ada najis ya. Ketika dia sujud ternyata dia lihat di sepatunya ada kotoran, terinjak kotoran misalnya, maka dia lepas sepatunya tersebut, dia lanjutkan sholatnya ya. Adapun rakaat yang sudah dia lakukan tanpa dia ketahui ada najis itu tetap sah. Begitu pula para ulama mengatakan apabila dia sudah selesai sholat ya, dia sudah selesai sholat lalu mendapatkan di celananya ada najis ya, maka para ulama mengatakan sholat ini sah, tidak perlu dia ulang. Ada orang sholat, selesai sholat lalu istrinya bilang, bang itu tadi lantai dikencingin oleh anak kita dan saya belum sempat ngepel ya, baru sadar itu dikasih tahu selesai sholat. Suaminya sudah selesai sholat baru dikasih tahu oleh istrinya. Kata suaminya, pantesan saja kayaknya ada bau-bau nggak enak, ada yang lain ini di lantai ya, tapi baru dikasih tahu apa? Selesai sholat. Maka ini para ulama mengatakan sholatnya sah, dia tidak perlu mengulanginya ya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika sholat, beliau didatangi oleh Jibril menghabarkan bahwa di sendal beliau ada kotoran, ada najis. Ketika Rasulullah sedang sholat, lalu datang Jibril membisikkan ke dalam hati Rasulullah bahwa di sendal beliau ada sholat, dan itu sudah berlangsung sholat. Lalu kemudian Rasulullah SAW melepas sendal beliau. Beliau taruh di sebelah kiri beliau. Dan melihat itu ya khotiyazakmullah, para sahabat pun demikian melakukan juga. Mereka rame-rame melepas sendal mereka. Lalu selesai sholat, Rasulullah SAW berpaling kepada mereka. Ada apa urusan kalian? Kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian? Ya. Maka mereka para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepas sendal ya Rasulullah SAW. Kami menyangka itu adalah syariat baru turun ya, bahwa tidak boleh orang sholat pakai sendal, sehingga kami melepasnya. Maka kata Rasulullah mengatakan, tidaklah demikian, tetapi Jibril tadi membisikkan di sandalku ada najis, maka aku melepasnya. Adapun sendal-sendal kalian yang tidak ada najisnya tidak mengapa. Nah, maka di sini ikhwati azakumullah, para ulama menyebutkan istidlal, dalil bahwa perkara ini, rakaat-rakaat yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan adanya najis itu tidak batal. Rakaat pertamanya ya, kita tidak tahu ini salat apa ya. Yang jelas itu sudah dilakukan di tengah-tengah salat. Beliau sudah memulai salat, sehingga ketika takbiratul ihram, ketika berdiri, mungkin ketika ruku, ketika sujud di rakaat pertama itu dalam keadaan ada najisnya. Ya, karena nggak mungkin najis itu datang di tengah-tengah salat, karena ada di sendal beliau. Berarti itu sudah ada sejak sebelum beliau sholat, cuman beliau tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Baru ketika di tengah sholat datanglah Jibril memberitahu bahwa di situ ada najis, maka beliau melepas sendal beliau dan melanjutkan sholat, ya, tidak mengulangi dari awal. Maka ini menunjukkan bahwa bersuci dari najis itu adalah syarat sah di awal sholat. Sebelum melakukan sholat, seorang mukmin harus memastikan badannya bersih dari najis, pakaiannya bersih dari najis, tempat sholatnya juga telah bersih dari najis ya. Maka kata para ulama, salatuhu sahihah wa la i'adata alaih. Maka dia tidak perlu mengulangi salat tersebut. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Umar, Atha bin Abi Rabah, Ibnu Musayyab dan lain-lain sebagainya. Ya, di antara dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah Ta'ala ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan perhitungkan kami ya Allah apabila kami lalai, apabila kami lupa atau kami lalai atau keliru ya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan qad fa'alta, engkau telah melakukannya, ya. Engkau telah selesai melakukannya, maka itu terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian ikhwati azakumullah, berkenaan dengan tempat sholat itu juga harus bersih dari najis, juga dari perkara-perkara dilarangnya di tempat-tempat sholat tersebut walaupun tidak ada najisnya. Jadi tempat sholat ini memiliki kekhususan ikhwati azakumullah. Pada hukum asalnya setiap apa yang ada di bumi, di tempat manapun kita boleh sholat, kecuali di beberapa tempat. Yang pertama ikhwati azakumullah adalah mabarikul ibil, tempat berkumpulnya onta. Apakah di kandangnya atau onta itu sedang berjalan lalu mereka para onta itu berhenti di satu tempat, kita tidak boleh sholat di situ, ya. Bukan masalah najisnya onta, ya, atau najis hanya kotorannya, bukan. Onta tidak najis, badannya tidak najis, hayyan wa mayitan, baik dia dalam keadaan hidup maupun dia dalam keadaan mati, kecuali bangkai, ya. Kecuali kalau onta tersebut mati tidak disembelih, maka dagingnya, darahnya najis. Tapi apabila dia disembelih maka menjadi bersih. Namun sebab kenapa tidak boleh sholat di tempat berkumpulnya onta, maka ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah, ya. Dari Jabir bin Samurah, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausalli fi marabidil ghanam?" Ya Rasulullah, bolehkah aku salat di tempat pengembalaan kambing, di tempat kambing-kambing berkumpul? Qala, Rasulullah mengatakan, "Na'am." Engkau boleh salat di situ. Salat di antara kambing-kambing. Qala usalli fi mabarikil ibil, ya Rasulullah, bolehkah saya salat di tempat berkumpulnya onta, di tempat duduk-duduknya onta? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak boleh. Berarti di sini ada perbedaan. Bagaimana di kandang sapi? Juga demikian, boleh, ya. Di kandang hewan yang lain boleh. Tapi di kandang onta Rasulullah SAW melarangnya, tidak boleh. Lalu para ulama mencoba untuk mencari apa sebab tidak boleh sholat di tempat berkumpulnya onta. Lalu mereka menemukan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil, jangan kalian salat di tempat berkumpulnya onta. Fa innaha minasyayatin, karena itu adalah tempat berkumpulnya setan-setan. Di mana onta berhenti, disitulah para setan berkumpul. Dan ini illah ikhwati azakumullah, sebab larangan ini adalah masalah gaib, ya, karena setan tidak terlihat. Tetapi syaitan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhabarkan oleh Rasulullah, ini tempat berkumpulnya syaitan. Maka jangan kalian sholat di tempat tersebut, ya. Dan ini dikiaskan juga di tempat-tempat yang di situ juga disebut tempat berkumpulnya syaitan. Seperti apa? Seperti tempat yang di situ ada panas, ada dingin, ya. Jadi seumpama kita sedang berteduh, tadinya dingin karena ada bayangan bangunan umpama, lalu matahari bergerak sehingga kita berada di posisi yang sebelah sini dingin, yang sebelah sana panas. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpindah, ya, karena di situ adalah tempat berkumpulnya syaitan, tempat berkumpulnya syaitan. Begitu pula ketika kita sholat, kecuali kalau kita sholat tadinya itu adem sholat, ya, kemudian bergerak matahari sehingga kita berada dalam keadaan panas, ya, makanya tidak mengapa. Tapi apabila kita memulainya di tempat di situ yang ada panas dinginnya, maka tidak boleh kita berada di situ, maka kita berpindah,
Ya begitu pula kita kalau duduk-duduk di situ ada bayangannya, ada panasnya, lalu kita berada di tengah-tengah itu, maka itu dilarang karena itu adalah tempat berkumpulnya syaitan. Ya. Juga dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan dzalika makanun hadarana fihi syaitanu. Itu adalah tempat di mana hadir di situ di antara kita syaitan. Ya. Maka ini dihindari. Ya. Dan Rasulullah SAW mengetahui perkara gaib ini atas ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang berkumpulnya syaitan. Kalau di kandang kambing tidak ada. Ya. Di kandang sapi dia sholat, ya tidak mengapa. Yang penting tidak ada kotorannya di situ ya. Di kandang onta tadi walaupun bersih, walaupun kandang onta ini bersih maka tidak dibolehkan. Karena disebutkan Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan safar, perjalanan. Tentunya mereka menggunakan onta. Lalu para sahabat ini dan Rasulullah SAW tertidur semuanya di waktu subuh. Tertidur sampai matahari mengenai pipi-pipi mereka dan terasa panas. Terbangunlah Rasulullah SAW, ternyata subuh kelewatan. Ya, subuh kelewatan. Maka pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan menjauhi onta-onta yang sedang diparkirkan. Ya. Disuruh menjauhi onta-onta tersebut dan kemudian Rasulullah SAW berwudu, lalu beliau sholat sunnah 2 rakaat fajar, lalu kemudian iqamah untuk melakukan sholat. Nah, di situ Rasulullah berjalan menjauhi. Ya, karena ketika ditanya tentang masalah orang yang telat sholat, apakah bersegera? Maka jawabnya bersegera mengerjakan sholat tersebut. Sebagian mengatakan tidak. Ya karena Rasulullah ketika telat sholat beliau berjalan, ya, berjalan beberapa saat tidak segera melakukan. Maka ini adalah kekeliruan. Ya, kenapa? Karena Rasulullah berjalan itu bukan karena untuk mengulur waktu, tapi memang tidak boleh sholat di antara onta. Ya. Maka beliau berjalan menghindari onta-onta tersebut. Ya. Kemudian yang kedua ikhwati jazakumullah adalah al-maqbarah, kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Maksudnya adalah sholat yang ada ruku sujudnya. Kalau orang sholat untuk mensolatkan gaib mayat di kuburan boleh. Ya seumpama kita mendengar ada kerabat kita meninggal, tapi kita belum sempat mensolatkannya, sudah dikuburkan, maka kita boleh mendatangi kubur tersebut kemudian sholat gaib di situ. Gaib karena mayatnya nggak kelihatan, sudah dikuburkan, maka kita sholat di atas kuburan tersebut, tentunya menghadap kiblat, lalu kita bertakbir dengan takbir sholat jenazah dengan 4 kali takbir. Ini sebagaimana disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Lalu kemudian perempuan ini tidak terlihat oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, aina fulanah, kemana si fulanah yang biasa membersihkan masjid ini? Lalu para sahabat mengatakan, matat ya Rasulullah, dia sudah wafat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Maka para sahabat ini merasa ini tidaklah begitu penting, ya, karena bukanlah orang yang masyhur, yang dikenal, yang memiliki kedudukan. Dia hanya tukang bersih-bersih masjid, sehingga para sahabat ini merasa tidak perlu diberitahu Rasulullah SAW. Namun tidaklah demikian. Ya, Rasulullah SAW memandang orang-orang yang terlibat di dalam takmir masjid, membersihkan masjid, mengatur masjid, ini adalah orang-orang yang mulia. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, mana kuburnya? Lalu mereka menunjukkan kubur perempuan tersebut. Lalu Rasulullah berjalan menuju kuburan tersebut dan beliau sholat di situ, sholat jenazah. Ya, sholat gaib. Nah ini tidak mengapa, ya karena sholat jenazah itu ikhwati jazakumullah lebih identik dengan doa, ya, lebih identik dengan doa. Karena nanti kita akan bahas tata cara sholat jenazah tersebutnya. Jadi identik dengan doa, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Adapun sholat
yang ada rukuknya, ada sujudnya tidak boleh di kuburan. Ya, tidak boleh di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun." Bumi ini semuanya boleh kalian salati, tempat salat. Ya, bumi ini semuanya tempat salat, illal maqbaratu wal hammamu, kecuali makbarah kuburan, wal hammamu kamar mandi. Ya, tidak boleh orang salat di kuburan walaupun kuburannya itu bersih umpamanya. Ya mungkin ada taman-tamannya, tapi itu adalah lokasi kuburan, tidak boleh seseorang salat di situ. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan, ya, sanadnya sampai kepada Abu Mursid, bahwa dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu alal kubur, jangan kalian duduk-duduk di kuburan. Jadi jangan duduk-duduk di kuburan, di atas kuburan, diinjak-injak kuburan, enggak boleh. Karena manusia itu muhtaram, dihormati ketika dia hidup, wa mayitan, dan ketika dia mayit. Oh, dia sudah mati, saya injak-injak kuburan juga enggak apa-apa. Maka ini tidak boleh. Ini su'ul adab, ya, buruknya adab. Tapi ikhwati jazakumullah, di Jakarta ini saya pernah menyaksikan ada kuburan yang justru tempat orang apa? Duduk-duduk di situ, ngopi-ngopi di situ, ya. Bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, di antara mereka ada yang pacaran di atas kuburan, pegang-pegangan, ya, di atas kuburan, ya. Maka ini apa? Orang-orang yang telah dilalaikan hatinya. Sudah dia melakukan maksiat, dia melakukannya lagi di atas kuburan yang itu disuruh untuk mengingat kematian. Rasulullah menyuruh menziarahi kubur untuk mengingat kematian. Justru dia tidak ingat mati, bahkan melakukan dosa di atas kuburan, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Maka tidak boleh. Jadi kalau kita berjalan di kuburan, berhati-hati untuk tidak menginjak. Tapi kalau terinjak mau apa lagi, ya. Seumpama kuburannya penuh kanan kiri, semuanya kuburan, dan kita sudah berusaha, ya, untuk menghindari menginjak tersebut, tapi terinjak, ya mau apa lagi. Ini la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting tidak sengaja, ya. Tidak ambil peduli di mana saja dia jalan, diinjak kubur, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tusallu ilaiha, dan jangan kalian salat menghadap kubur, ya, jangan kalian salat menghadap kubur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknati orang Yahudi, laknat, ya. Apa itu laknat? At-tardu anir rahmah, dijauhkan oleh Allah Ta'ala, diusir oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya Allah, tidak mendapatkan rahmat. Dan ikhwati azakullah, ini penting. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau sampai dia jauh dari rahmat Allah, berarti apa? Dia dijauhkan dari surga. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi, kalian itu tidak masuk surga dengan amal kalian, walakin bi rahmatillah, akan tetapi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Wala ana, saya pun tidak masuk surga. Illa anta ghammani Allahu bi rahmatihi, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Jadi Allah Ta'ala merahmati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW jelas masuk surga, ya. Maka apabila ada hadis yang menunjukkan tentang laknat, maka ini maksudnya kata para ulama adalah at-tardu anir rahmah, dilempar dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Berarti apa? Dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melaknati orang Yahudi wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Sebab apa Allah melaknati Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah SAW, ittakhadu kubur anbiya'ihim masajida, karena mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi-nabi mereka sebagai masajida, tempat sujud.
tempat beribadah. Ini disebutkan oleh para ulama, apakah orang Nasrani, orang Yahudi membuat masjid? Kira-kira mau nggak Pak orang Yahudi, orang Nasrani bikin masjid? Enggak, mereka bikin gereja, bikin sinagog. Lalu kenapa di sini Rasulullah mengatakan mereka membuat masjid? Maka ini maknanya adalah tempat beribadah, bukan masjid dalam bentuk bangunan. Jadi jangan menjadikan kuburan itu tempat ibadah. Tempat ibadah yang biasa dilakukan di masjid, di tempat-tempat ibadah. Ya. Maka orang-orang Yahudi itu membuat kuburan-kuburan para orang-orang soleh mereka, para nabi-nabi mereka, dibuatlah kuburan itu sedemikian rupa, dibuat bangunannya, yang mereka duduk di situ, berzikir di situ, berdoa di situ, ya sholat di situ, bukan untuk mendoakan mayat, ya, tetapi apa? Karena menganggap tempat dikuburkannya orang-orang soleh itu tempat yang lebih bagus, lebih barokah daripada masjid. Ya. Maka ini tidak dibolehkan, ikhwati azakumullah. Ya. Ada orang membaca zikir, membaca salawat, membaca Al-Quran di kuburan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bacaan Al-Qur'annya ini, zikirnya ini lebih bernilai di hadapan Allah ketika dia berada di kuburan tersebut. Ini yang dimaksud, ya. Dan itu kelakuannya ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kubur anbiya'ihim. Dan juga di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah putrinya Abu Sufyan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Ya, beliau hijrah ke Habasyah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, mau beliau wafat, ya. Ketika beliau sakit menjelang wafatnya Rasulullah SAW, itu adalah sakit yang sangat luar biasa, yang membuat keadaan tubuh Rasulullah sangat lemah. Lalu Ummu Habibah ini bercerita bahwa dahulu dia pernah ke Habasyah. Lalu dia melihat orang-orang di Habasyah itu kuburannya ada gambar-gambarnya, ada gambar-gambar mereka, dan mereka membuat tempat-tempat beribadah di kuburan tersebut. Lalu Rasulullah SAW mendengar cerita Habibah tersebut dalam keadaan yang sangat payah beliau, dalam kondisi sakit. Beliau langsung mengangkat kepala beliau sedikit. Lalu beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknati orang Yahudi, orang Nasrani yang telah menjadikan kubur-kuburan para anbiya mereka, para nabi mereka, ya. Atau dalam hadis lain dikatakan, idza mata minhum rajulun salih banau ala qabrihim wa sawwaru. Apabila meninggal di antara mereka orang-orang soleh, maka mereka membangun kuburannya, ya, membangun kuburannya, wa sawwaru, dan mereka membuat gambar-gambar dari orang yang meninggal tersebut di kuburan tersebut. Maka di sini ada dua kerusakannya. Yang pertama, mereka telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, mereka menggambar tokoh-tokoh tersebut, kemudian mereka taruhlah di kuburan tersebut, ya. Ini sangat jelas sekali, ya. Juga Rasulullah SAW menyebutkan di ujung hadis itu, innahum syirarun nas. Kata Rasulullah, mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia. Itu orang-orang yang beribadah di kuburan, ya. Maka mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Lalu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lain, la taqumus sa'ah illa fi syirarin nas. Tidaklah terjadi hari kiamat kecuali di seburuk-buruknya manusia. Di antara manusia yang buruk adalah orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan mereka tempat beribadah mereka, tempat mereka ngalap barokah, ya.
Ini sangat jelas sekali hadis-hadis bagi orang-orang yang memiliki hati yang jelas, yang bersih, mendapatkan hadis-hadis Rasulullah melarang demikian. Ya. Bahkan tadi kita sudah sebutkan, Rasulullah dalam keadaan payah, dalam keadaan sulit, beliau bangun. Karena pentingnya masalah ini. Beliau khawatir kalau beliau meninggal kemudian kuburan beliau dijadikan seperti itu. Maka di antara doa Rasulullah SAW, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah SAW ini. Ya. Orang tidak bisa leluasa berlama-lama di kuburan Rasulullah SAW, terjaga. Adapun sebab dibangunnya kuburan Rasulullah SAW di masa kini, ini disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Ibnu Asakir menceritakan tentang peristiwa perang salib, di mana berperangnya kaum muslimin dengan ahlul kitab. Pada saat itu mereka sering terkalahkan di dalam perang salib tersebut. Lalu mereka mencari cara bagaimana umat Islam ini mentalnya jadi jatuh. Lalu mereka mengirim 2 orang ke Madinah untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu 2 orang ini menyamar jadi seorang muslim yang baik. Mereka berinfak, ya, banyak disenangi masyarakat, dianggap orang soleh. Lalu mereka menggali dari tempat tinggal mereka, menggali ke bawah menuju ke makam Rasulullah dengan maksud ingin mengambil jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ikhwati jazakumullah, khalifah pada saat itu, hari ini saya lupa nama khalifah tersebut. Kalau tidak salah ini di Bani Abbasiyah, ya. Di masa kekhalifahan Abbasiyah, beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meminta tolong kepada khalifah ini dan menunjuk 2 orang tersebut. Ya, menunjuk 2 orang tersebut. Maka khalifah ini bangun. Dia kaget. Lalu dia kemudian pergi ke Madinah. Lalu beliau bertanya tentang 2 orang yang ada di Madinah tersebut. Bagaimana orang ini? Maka masyarakat mengatakan mereka orang soleh, rajin beribadah, ya, dan banyak berinfak di masyarakat. Maka mengundurkanlah khalifah ini, merasa ini mungkin adalah bunga-bunga mimpi dan sebagainya. Tapi kemudian beliau bermimpi lagi. Akhirnya kemudian khalifah memerintahkan untuk mengawasi 2 orang tersebut. Nah, diawasilah kedua orang tersebut, dan ternyata mereka sedang melakukan aktivitas untuk mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak itu ikhwati jazakumullah, makam Rasulullah dipagari, dibangun sehingga mencegah orang untuk mengambil jasad beliau ini. Jadi di sini ada kekhususan, ya, kekhawatiran perkara tersebut. Walaupun insyaallah taala Allah menjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Awwalu qabrin yuqbasu yaumal qiyamah qabri." Kuburan yang pertama kali dibongkar itu adalah kuburanku, kata Rasulullah. Jadi pada hari kiamat nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, yaumar radifah, pada hari berkumpulnya kembali manusia, itu yang pertama kali terbongkar kuburannya adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bangkit dari kuburan dan berada di mahsyar. Ini menjadi dalil bahwa kuburan Rasulullah enggak mungkin terbongkar kecuali pada hari kiamat nanti. Jadi kalau ada orang menyatakan isu-isu bahwa makam Rasulullah mau dipindahkan, mau dibongkar dan sebagainya, maka itu adalah isyaat. Itu isu-isu yang tidak perlu kita dengarkan. Orang-orang yang ingin membuat fitnah saja. Ya, karena tidak akan ada, ya, para ulama memahami kuburan Rasulullah tidak boleh dipindahkan. Karena awalu qabrin yuqbasu yaumal qiyamah qabri, kata Rasulullah. Kuburan yang pertama kali dibongkar pada hari kiamat adalah kuburanku. Nah, maka ini ikhwati jazakumullah, berbeda dengan banyak hal yang kita lihatkan di masa-masa kita ini, di mana kuburan dibangun sedemikian rupa, dibikin seperti masjid, ada kubah-kubahnya, ya, kemudian dihiasi dengan ornamen-ornamen yang luar biasa.
disemen, dikasih atap, kemudian dikasih lesehan tempat orang beribadah di situ. Walaupun itu bukan ada kubahnya, ada ininya, tapi di situ dijadikan sebuah tempat permanen di mana orang bisa duduk di situ, zikir di situ. Maka ini ikhwati jazakumullah, khawatir mirip dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah Rasulullah katakan dilaknat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala, bertanya, amman kana yaqumul masjid, tentang orang yang tadi mengerjakan masjid, ya, memelihara masjid, menyapu masjid. Ada yang mengatakan ini laki-laki, ada yang mengatakan ini perempuan. Tapi yang roji ini adalah seorang perempuan yang tadi kita bolehkan. Ini pengecualiannya, ya. Pengecualian orang-orang yang boleh sholat di kuburan. Tapi kalau kita tidak boleh sholat di kuburan. Bagaimana kalau kuburan itu ada di area masjid? Ya, di sini para ulama ada yang membedakan. Apabila yang pertama adalah masjid, baru kemudian setelah itu dikuburkan mayat di situ, maka sebahagian mereka mengatakan tidak mengapa. Tapi apabila di situ awalnya ada kuburan lalu dibangun masjid, maka ini tidak dibolehkan. Di antara sebabnya apa? Di antara sebabnya berarti mereka membangun masjid di kuburan tersebut untuk ihtiram kepada kuburan, untuk memuliakan kuburan tersebut, maka dibangunlah masjid. Maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau masjidnya sudah ada dahulu, ya, berarti orang membangun masjid itu karena tujuan masjid. Adapun menguburkan mayat bisa jadi karena mereka butuh tempat di situ. Walaupun di belakangan hari banyak juga para ulama mengatakan sama saja, ya, karena kenyataannya banyak orang menguburkan orang di masjid karena apa? Memuliakan orang tersebut, sehingga dikhususkan dia dimakamkan di masjid. Lambat laun orang-orang akan berpindah meminta kepada mayat tersebut, menganggapnya memiliki perkara-perkara tambahan dalam beribadah, menambahkan pahala mereka dan sebagainya. Maka ini berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ikhwati jazakumullah, hammam, kamar mandi. Tempat orang membersihkan badan. Walaupun kamar mandinya itu bagus. Ya. Saya pernah melihat ada seorang selebriti punya kamar mandinya bersih. Bahkan dia taruh buku di situ. Ya. Jadi ada perpustakaannya di dalam kamar mandinya. Ya. Mungkin lagi, mohon maaf, buang hajat sambil baca buku mungkin. Ya. Bersih. Maka apabila disatukan dengan kamar mandi, maka tidak boleh. Ya. Sebersih apapun itu, tidak boleh dia sholat di situ. Apalagi di situ ada tempat buang hajatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Zaid bin Arqam bersabda, inna hadhil hushushu muhtadarah, sesungguhnya al-hushush itu jin-jin pengganggu, setan-setan pengganggu orang salat, muhtadarah, banyak berkumpul di kamar mandi. Fa idza dakhala ahadukumul khala, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam kamar mandi, tempat buang hajat, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ithi, dan setan perempuan. Ya. Maka di antara sebabnya, ya, kamar mandi itu tempat berkumpulnya setan. Ya, karena kalau mandi jangan lama-lama. Ya. Kalau bisa selesai cepat di kamar mandi. Ya, karena kamar mandi tempatnya syaitan. Ya. Masalah, ya, kadang-kadang mengganggu keadaan manusia, ya. Bahkan kadang-kadang di antara syaitan itu ada yang tertarik dengan sebahagian manusia. Dia punya birahi kepada sebahagian manusia, sehingga manusia ini dijadikan apa? Budak syahwatnya. Ya, karena kadang-kadang ditemukan ada para wanita yang tidak bisa dinikahi.
ya, karena telah dimiliki oleh syaitan. Para lelaki ya yang dimiliki oleh para syaitan perempuan tersebut ya. Karena ya ikhwati jazakumullah, kalau masuk kamar mandi berdoa, minimalnya dia mengucapkan bismillah. Rasulullah SAW mengatakan satirun baina bani Adam wal jin indal khala qaulu bismillah. Penutup mata syaitan, jin dari aurat manusia ketika dia masuk kamar mandi adalah ucapan bismillah. Jadi dia mau masuk kamar mandi, dia ucapkan bismillah. Kalau dia melepaskan bajunya, maka auratnya tidak terlihat oleh bangsa jin tersebut. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita bisa melihat, apakah orang akan mudah melepas bajunya di kamar mandi? Mungkin dia akan berpikir ulang, tapi karena dia nggak lihat, ya maka dia melepaskannya. Dan bisa jadi itu menjadi santapan para jin dan setan tersebut sehingga mereka memiliki birahi terhadap manusia-manusia. Ya maka di sini tidak boleh seseorang melakukan sholat di tempat tersebut. Nah, ini ikhwati jazakumullah hal yang bisa kita bincangkan di kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silakan.